Baik, kita lanjut. Misalkan ada sebuah pertanyaan seperti ini. Terdapat dua buah muatan yang sama besarnya masing-masing 1 nanocoulomb. Ini muatan 1, muatan 2. Kedua muatan tersebut terpisah sejauh A cm. Ya, pertanyaannya, di bagian mana medan listriknya paling kecil atau nol. Nah, kita tidak perlu berhitung ya, tidak perlu menggunakan rumus sebenarnya, belum perlu. Nah, sekarang kita buka dulu ya, ini kita lihat dulu. Nah, misalkan kita punya 1 nanocoulomb, kemudian muatan kedua 1 nanocoulomb terpisah sejauh bilanglah ini ya 100 cm kah atau berapa ya. Nah, di manakah medan listriknya 0? Nah, kita cukup menggunakan sensor ini. Nah, lihat panahnya. Kalau panah ini masih panjang, berarti medan listriknya tidak 0. Mendekati muatan listrik, maka sensor ini akan lebih panjang, menunjukkan medan listriknya besar. Nah, bagaimana kalau di sini? Lihat. Kalau di sini akibat dari muatan yang sebelah kanan, maka seperti ini. Geser. Ya, karena muatannya ini 1 nanocoulomb, dapat kita prediksi bahwa besar medan magnet yang paling kecil itu atau 0 itu berada tepat di antara keduanya. Ini 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Berarti 2,5 kotak di sini. Pilih lebih kurang. Nah, di sini. Kalau kita geser ke kanan sedikit, udah berubah dia, tidak paling kecil, tetap ada resultannya. Nah, seperti ini. Jadi dapat kita pahami bahwa ini ya berada di tengah-tengah. Nah, apakah ada tempat lain yang memiliki medan listrik yang kecil? Bisa. Contoh sini kita letakkan. Akibat muatan 1 ada medan listrik, akibat muatan 2 ada juga. Maka lihat, perhatikan. Mendekati, menjauhi ya kedua muatan. Nah, ini akibat ini sini, akibat yang muatan kedua ini hampir 0, terus menjauh. Nah, jadi selain di sini tadi, bisa juga di tempat lain. Nah, di sini sekitar sana sini. Nah, ini tidak, tentu kita cari di sini. Nah, di mana muatannya yang mendekati 0. Nah, ini sudah hampir 0 sini. Tapi itu bisa dihitung. Tentunya bisa dihitung ya, menggunakan persamaan medan listrik untuk 1 atau 2 muatan. Nah, itu jika terletak satu garis ya. Dan muatannya sama-sama 1. Bagaimana ya? Kita letakkan dulu sensornya. Jika ini 1 nano, ini juga 1 nano, maka dia berada di tengah. Bagaimana seandainya muatannya di sini tidak 1 nano? Nah, atau saya kembali ke soalnya. Nah, bagaimana seandainya 2 buah muatan ya? Yang ini tidak 1, tapi nilainya misalnya 2 ya. 2 nanocoulomb. Yang ini misalnya tetap 1, ini 2. Di mana yang bernilai 0? Apakah tetap di tengah? Belum tentu. Mari kita lihat. Kalau ini tadi kita ulangi. Ada muatan pertama 1
satunya lagi 1 juga, maka dapat dipastikan di tengah-tengah inilah elemen yang 0. Nah, bagaimana kalau ini tidak 1? Misalnya ini 2, kita tambahkan aja 1 lagi, 2. Oke. Ya, kalau mau lebih besar kita zoom. Nah, bagaimana kalau ini tadi udah 2 ya? Kita ulangi semua, ini ada 2. Ya, kita masukkan dulu. Nah, ini 1, kita buat 2 nanokolom. Jadi cukup dibuat ini 2 gitu ya. Bukan angkanya diubah, jadi ada 2 muatan gitulah kurang. Nah, tadi kita lihat di sini di tengah-tengah ada muatan, ada sensor. Maka lihat, kalau ini 1, maka dia 1:1, berarti pas di tengah. Ternyata kalau kita tambahkan muatannya lagi di sini 1 nano lagi, nah jadi berubah, jadi tidak sama ya. Nah, kita cari, bisa digeser-geser di mana yang ternyata di sini. Nah, untuk menghitungnya bisa kita gunakan rumus ya, lihat di buku. Nah, ternyata bergeser. Kalau ditambahkan lagi 1 muatan, lihat hasilnya. Nah, dia akan semakin kanan. Tambah lagi, jadi 4 ya, 4 nano. Ya, 4 nano. Maka dia titik nolnya akan bergeser ke sebelah. Nah, ini lihat panahnya tidak ada. Jadi tidak hanya di sini, bisa juga di tempat lain di sini. Bisa dideteksi sensor. Nah, lihat di sini. Nah, ini bisa. Tapi jauh bisa dihitung. Nah, ini tadi kita dapat. Oke. Ini untuk muatan yang sama. Kita akan lihat bagaimana kalau muatannya tidak sama setelah yang berikut ini.